Shalom teman-teman, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetaplah berdoa.
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sebentar kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami dengan baik. Tolong juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikannya kekuatan, kuasa dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikisahkan ada seorang hamba Tuhan yang melakukan perjalanan jauh dari satu daerah ke daerah yang lain. Setelah menempuh perjalanan jauh dan merasa lapar, pergilah dia ke sebuah rumah makan. Dan ketika dia membaca nama rumah makan itu El Shaddai. Wah, kayaknya ini rumah makan orang Kristen nih. Akhirnya dia masuk, dan ketika dia masuk dia baca tulisan hamba Tuhan free. Untuk hamba Tuhan tidak usah bayar. Segera dia masuk, dia makan, dia pesan makanan sebanyak-banyaknya, dan ketika makanan itu sudah disiapkan, dia langsung makan semuanya. Aduh, makanan yang enak, makanan yang dia suka, makanan yang gak usah bayar, dia segera makan. Setelah selesai makan, ketika dia akan pulang, tiba-tiba dia ditahan oleh Pak Satpam, tidak boleh pulang. Kenapa? Pak Satpam ini kemudian berkata, Pak, tadi Bapak sudah makan, tapi Bapak belum bayar. Loh, kan saya hamba Tuhan. Di situ kan ada tulisannya hamba Tuhan free, tidak usah bayar. Oh, kalau Bapak hamba Tuhan, kenapa tadi sebelum makan Bapak tidak berdoa? Waduh, mendengar itu, sadarlah Bapak itu. Waduh, ternyata tadi dia lupa berdoa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari kisah lucu ini sebetulnya kita bisa belajar sesuatu. Kadangkala saudara, sesuatu yang kita suka, yang menyenangkan, menguntungkan, yang penting bagi kita, mudah bagi kita untuk melakukannya tanpa harus disuruh-suruh. Dan seringkali itu menjadi pilihan utama di antara sekian pilihan yang ada. Tapi tidak demikian hanya dengan hal-hal yang mungkin kita tidak terlalu suka dan kita tidak terlalu rasa penting. Dari kisah tadi kita mungkin juga bisa belajar bahwa makanan yang enak, makanan yang gratis, makanan yang disuka itu jauh lebih penting daripada doa, sampai-sampai lupa berdoa. Saya dikasih Tuhan, bagaimana dengan keseharian kita? Bukankah dalam kehidupan kita seringkali doa juga merupakan hal yang paling sering diabaikan atau menjadi pilihan terakhir? Waktu kita mau ambil keputusan, waktu kita mau melakukan sesuatu, waktu kita membutuhkan bimbingan, seringkali doa justru menjadi cara terakhir setelah kita melakukan hal-hal yang lainnya. Padahal saudara, doa itu sangat penting dan doa merupakan bukti kebergantungan kita kepada Tuhan. Doa itu sebenarnya merupakan hal yang sederhana, yang simpel, bisa dilakukan di mana saja dan tidak memerlukan biaya. Tapi karena mungkin kebanyakan orang tidak suka, kebanyakan orang tidak merasa itu penting, sehingga perlu terus diingatin terus. Bukan cuma itu, kalau ada beberapa pilihan selain doa, saudara, mungkin pilihan lain itu akan dipilih daripada berdoa. Kalau misalnya ada pilihan antara nonton drakor dengan berdoa, mungkin kebanyakan dari kita akan lebih memilih nonton daripada berdoa. Doa bisa nanti lagi. Nah saudara, bahkan mungkin seringkali kita juga hitung-hitungan dalam berdoa. Loh, kemarin kan udah berdoa lama, udah 2 jam, udah dirapel tuh semingguan berdoa, berarti hari ini nggak usah, besok nggak usah, besok nggak usah, nanti minggu depan lagi. Atau tadi kemarin kan udah 5 kali berdoa, ya udahlah hari ini 2 kali aja. Saudara, seringkali kita hitung-hitungan. Tapi kalau kita suka melakukannya, saudara, walaupun kita sudah melakukannya berkali-kali, kita akan suka dan kita merasa masih ingin melakukannya. Saya dikasih Tuhan, bukankah demikian juga seharusnya dengan berdoa? Seharusnya doa yang merupakan bukti kebergantungan kita kepada Tuhan itu menjadi kebutuhan kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi keseharian kita yang seharusnya kita lakukan terus-menerus sebagai gaya hidup kita. Saya dikasih Tuhan, itulah sebabnya Paulus menasihatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini supaya kita senantiasa berdoa atau tetap berdoa. Yang dimaksud Paulus di sini bukan berarti kita tuh harus duduk terus sambil komat kamit, nggak ngapa-ngapain tapi berdoa. Ya seharian nggak makan, nggak tidur dan lain sebagainya. Bukan itu saudara. Yang dimaksud Paulus di sini adalah 1
Seharusnya setiap kita itu membangun relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan, dimanapun, dalam keadaan apapun, kapanpun, ya. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan itu hidup dan Tuhan itu hadir di dalam keseharian kita. Dia saat ini pun ada bersama-sama dengan kita, sehingga setiap saat, setiap waktu, dan setiap keadaan harusnya kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, membangun hubungan supaya makin hari kita bisa makin akrab, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dan saudara, seharusnya kita online terus supaya hubungan kita bisa makin dekat dengan Tuhan. Saya dikasih Tuhan Paulus menegaskan hal ini dalam keseharian kepada setiap kita supaya kita membangun relasi yang terus-menerus online dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Kenapa sih Paulus memberikan nasihat ini? Kenapa kita harus doa? Tetap berdoa dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Ya, sudah ada dua alasan yang ingin kita bahas. Yang pertama, kita harus tetap berdoa karena doa merupakan kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, tahu dan mengenal itu nggak sama. Ya, saudara, saya tahu nggak tentang Sandrina Michelle? Tahu, dia adalah artis sinetron, ya. Nah, tetapi saudara, saya tidak kenal dia. Sudah beda sekali tahu dengan kenal. Kalau kenal, saya pasti akan ngobrol dengan dia, tanya hobinya apa, tanya warna kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa. Mungkin saya akan main ke rumahnya, bergaul, makin hari makin kenal dia. Oh, ternyata dia kesukaannya makan mie goreng misalnya, ya. Wow, ternyata dia bukan cuma suka mie goreng, dia juga pintar buat mie goreng. Mie gorengnya enak banget. Nah, saudara, bukan cuma itu. Kalau kita udah kenal kesukaannya, mungkin kita bisa tahu kesukaannya dia rekreasi kemana. Kita bisa pergi bareng sampai akhirnya kita tahu, oh ternyata dia orangnya disiplin misalnya, selalu bangun tepat waktu, mengerjakan apa-apa tepat waktu, pergi kemana-mana nggak pernah terlambat, dan sebagainya. Saudara, sampai akhirnya kita bisa mengerti, oh iyalah dia mah kalau misalnya janji kemana-mana pasti udah paling duluan. Udah ngerti kalau janji besok jam 7 pasti setengah 7 udah siap, karena kita udah sering bergaul dan mengenal kebiasaannya. Demikian pula seharusnya dengan Tuhan kita. Ketika kita berdoa, ini kesempatan bagi kita untuk bergaul akrab dan makin kenal Tuhan. Karena waktu kita berdoa, kita bukan cuma ngomong harusnya, tapi kita juga punya kesempatan untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Sehingga lewat kesempatan ini kita bisa kenal Tuhan lebih dalam, bisa lebih mengerti isi hatinya, bisa lebih tahu apa kesukaannya, dan bahkan saudara, kita akan dengan senang hati, dengan sukacita melakukan apa yang Tuhan mau, karena kita kenal Tuhan kita, kebaikannya, kasihnya, dan kita mengerti apa yang menjadi kerinduannya. Yang kedua, saudara, kenapa Paulus menasihatkan kita supaya kita tetap berdoa? Saudara, karena dengan tetap berdoa atau dengan berdoa, inilah kesempatan bagi kita untuk terus mempercayai Tuhan kita. Ini kesempatan bagi kita untuk mempercayai Tuhan. Saudara, di dalam tulisannya Elmer L. Towns mengatakan bahwa kalau orang Kristen tidak berdoa sama dengan orang Kristen yang berdosa. Mengapa? Karena tidak berdoa berarti tidak percaya kepada Allah, dan tidak percaya bahwa Allah dapat menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau tidak berdoa berarti berdosa. Karena apa? Kalau tidak berdoa artinya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya kepada Tuhan berarti itu berdosa, ya. Nah, saudara, karena itu kenapa kita perlu berdoa? Nah, itu adalah bukti kita mempercayai Tuhan dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kembali lagi kepada contoh Sandrina Michelle tadi. Saudara, kalau misalnya saya percaya, oh ngerti lah, udah kenal Sandrina mah selalu tepat waktu, kemana-mana pasti datang before time, ya, nggak pernah on time atau late time, biasanya before time. Karena itu, kalaupun satu kali dia terlambat jemput saya, atau dia tiba-tiba nggak datang, nggak jemput saya, misalnya, saudara, saya akan tetap percaya dia itu tetap baik dan tetap teman yang baik, karena dia adalah orang yang selalu tepat waktu dan tepat janji. Kalau misalnya satu kali saya minta dia masakin mie goreng, terus waktu saya datang ternyata saya nggak dikasih mie goreng buatannya, tapi dia malah kasih saya martabak, saudara, mungkin mula-mula saya pikir, kenapa sih kok saya minta mie goreng dikasihnya martabak?
kan saya mintanya mie goreng. Tapi saudara, mungkin pertama kali saya datang kesal juga ya kalau dikasih nggak sesuai dengan permintaan saya. Tapi setelah saya datang, setelah saya coba makan martabaknya, ternyata martabaknya jauh lebih enak daripada mie gorengnya, saudara. Mungkin itu kesempatan bagi saya untuk percaya, iya benarnya Sandrina tuh benar-benar baik orangnya. Dia tuh bukan cuma mau kasih saya mie goreng yang enak, tapi dia kasih makanan yang lebih enak. Waktu saya mau ikut, mau terima apa yang dia sediakan, yang lebih baik untuk saya, yang bisa saya nikmati dengan lebih enak. Nah, sudah dikasih Tuhan, demikian juga dengan Tuhan kita. Waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita, pimpinan atas hidup kita kepada Tuhan, mungkin ada hal-hal yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta dan kita harapkan. Kadang mungkin waktunya Tuhan gak sama juga dengan waktunya kita. Mungkin kita kadang kecewa, mungkin kita rasanya marah, kesel sama Tuhan. Tapi saudara percayalah, di balik semuanya waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Jawaban doa Tuhan, pemberian Tuhan, pekerjaan Tuhan, cara Tuhan itu tidak pernah salah. Dia pasti akan melakukan yang terbaik dan demi kebaikan kita. Sekalipun mungkin pada awalnya kita susah terima atau susah ngerti. Tapi sudah percayalah Tuhan itu baik. Di dalam semua yang dia rancangkan, dalam apa yang dia kerjakan, dalam waktunya, itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Nah, saudara, ada satu teman saya, satu kali dia ingin pergi berlibur. Karena di akhir tahun, saudara, makanya akhirnya dia kebagian tiket yang mepet banget ya, cuma udah tinggal sisa satu-satunya. Dan waktu itu dia harus berangkat hari Minggu, tapi hari Minggu itu ada pelayanan. Jadi harusnya dia berangkat jam 11, dia ada pelayanan sampai dengan jam 9. Belum beres-beres, harus pulang ke rumah lagi, harus ke bandara. Karena pelayanan itu terlambat selesainya, akhirnya ketika dia sampai di bandara terlambat, dia nggak bisa dan naik pesawat dan ketinggalan pesawat. So waktu itu dia marah banget, Tuhan kenapa kok saya terlambat, padahal kan saya tadi pelayanan, saya udah minta sama Tuhan supaya jangan terlambat, terlambat dan nggak bisa terbang. Ternyata saudara, beberapa saat kemudian dia mendengar pesawat yang harusnya dinaikinya itu ternyata mengalami kecelakaan. Setelah mendengar itu dia baru bilang, aduh puji Tuhan, untung Tuhan membuat saya terlambat, untung Tuhan tidak kabulkan permintaan saya, untung saya ketinggalan pesawat, kalau tidak pasti saya juga sudah menjadi korban. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Saudara, tanggung jawab kita, tugas kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Waktu kita bisa kenal Tuhan, waktu kita mengingat kebaikannya, janji-janjinya, perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah jahat kepada kita, yang selalu dilakukan untuk kebaikan kita, saudara, kita akan tetap bisa percaya. Walaupun hari ini mungkin Tuhan belum jawab doa kita, walaupun hari ini mungkin apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan kita harapkan, sudah di dalam semuanya, di dalam kemahatauannya Tuhan tetap baik. Karena itu percayalah, ketika kita percaya kita akan bisa melihat kebaikan dan mujizat atau karya Tuhan yang melampaui akal kita yang dilakukannya untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, belajar mengenal Dia, teruslah berdoa, tetaplah berdoa online terus dengan Tuhan, supaya kita punya kesempatan untuk mengenal Dia lebih dalam dan mempercayai Dia lebih lagi. Kalau untuk online pakai HP kita harus bayar pulsa. Tapi saudara, untuk online dengan Tuhan 24 jam 365 hari bertahun-tahun dalam kehidupan kita tidak perlu bayar. Kita bisa online secara gratis dan tidak pernah ada hang, nggak pernah ada tiba-tiba tulalit, karena Tuhan kita siap sedia untuk mendengar dan menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Tolong kami juga untuk senantiasa belajar mempercayakan seluruh hidup kami dengan belajar berdoa, terus membangun komunikasi kami dengan Tuhan, supaya ketika kami berdoa kami punya kesempatan mengenal Tuhan lebih dalam. Waktu kami belajar menyerahkan setiap hal kepada Tuhan lewat doa kami juga punya kesempatan untuk mempercayai Engkau lebih lagi. Ya Tuhan, tolong setiap kami punya hati yang rindu
untuk senantiasa online dengan Tuhan, tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus diingetin terus. Ajar kami untuk bisa memprioritaskan kehidupan doa, relasi kami dengan Tuhan lebih utama di antara kegiatan dan hal-hal lainnya. Dan tolong kami untuk tidak hitung-hitungan waktu kami menyediakan waktu untuk berelasi dengan Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.